Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek dulu semangat kita ya. Nanti kalau saya ucapkan selamat pagi, jawabnya apa? Pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat, Espolga Jaya. Oke, gitu ya. Coba cek. Selamat pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat, Espolga Jaya. Nah, gitu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke ya, salah satu pimpin doa dulu, Mas Evan, pimpin doa dulu. Ya. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillah. Doa selesai. Oke, semoga lantaran dari doa ini kita diberi kesehatan selalu, keselamatan dalam pembelajaran, diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Oke ya, amin. Terus, sebelum pembelajaran, ada yang sakit? Nggak ada ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, harus dijaga kesehatannya dengan berolahraga. Siapa yang masih tidak berolahraga setiap hari? Ada nggak? Nggak ada ya? Bagus. Siap, bagus. Harus berolahraga ya. Setiap sore main bola terus atau sepedaan juga bisa. Gitu ya. Oke, sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu dulu. Garuda Pancasila. Mbak Davina, monggo silakan. Jadi ini dulu. Ya. Oke, semua berdiri dulu ya. Semua berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Oke, yang keras, yang semangat ya untuk menumbuhkan nasionalis kita. Oke, 3, 2, mulai. Yang keras. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup. Terima kasih. Sebentar ya. Oke, semoga lantaran dari lagu ini bisa menambah rasa nasionalisme kita. Saya presensi dulu ya. Sebentar. Saya panggil satu persatu. Mas Ahnaf hadir. Oke. Mas Akmal Maulana. Oke. Mbak Ayunita siap. Mbak Davina. Oke. Mbak Diva. Mas Evan, Mas Fajril, Mas Kurnia Wahyu, oke siap. Mas Fairi, Mbak Mika, Muhammad Fatikul Ulum, oke. Muhammad Rizky, Muhammad Surya Saputra, sakit, kenapa? Oh, jatuh. Oke, kita doakan ya Mas Surya agar bisa segera pulih kembali, bisa beraktivitas kembali ya. Amin. Mbak Naila ada ya? Oke. Mas Raifano. Oke, siap. Mbak Renata. Mas Setke. Setia hadir. Mbak Fani hadir, oke. Mbak Feve.
Mbak Vivi mana Mbak Vivi? Oke. Mas Yoga. Oke, siap. Oke, jadi yang nggak berangkat Mas Surya Saputra ya, sakit ya? Habis jatuh dari sepeda. Oke, nggak apa-apa. Kita doakan terkhusus untuk kalian, hati-hati ya kalau kalian sedang bersepeda atau beraktivitas ya, lebih berhati-hati lagi ya, jangan yak-yakan, jangan di naik-naikkan, diumbul-umbul ke ya kasarannya ya. Terus kita doakan dulu yuk bersama-sama Mas Surya supaya segera diberi kesehatan. Kita berikan doa semoga Allah ijabah ya. Gak ada yang non Islam kan ini ya. Oke, Islam semua ya. Oke, saya pandu. Al-Fatihah. Bismillah. Selesai, oke ya. Semoga lantaran dari doa kita bisa mengangkat penyakit yang diderita oleh Mas Surya. Oke, sebelum ke pembelajaran hari ini, materi sebelumnya kemarin apa? Materi sebelumnya kemarin? Basket. Masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Masih ingat nggak apa yang kita pelajari kemarin? Apa, Mas? Passing. Terus ada lagi? Shooting, gitu ya. Passing ada berapa kemarin, Mas? Ada 3. Ada apa aja? Bounce pass. Terus? Apa? Overhead pass. Terus? Chest pass. Oke ya. Bounce pass, chest pass, overhead pass. Oke, bagus. Oke, sekarang materi kita hari ini adalah pembelajaran bola voli. Materinya adalah passing bawah. Ya. Sebelum ke pembelajaran passing bawah, coba saya kasih pertanyaan dulu ke kalian. Kira-kira siapa sih? Siapa yang sudah pernah melihat pertandingan bola voli? Siapa yang sudah pernah? Ayo, masa belum pernah sama sekali di TV atau di apa? Saya udah ya? Oke, bagus. Sudah ya? Ada yang belum sama sekali? Ngacung, yang belum sama sekali? Ada nggak? Nggak ada ya? Pasti kalian semua sudah pernah melihat ya. Terus siapa idola? Kira-kira siapa idola kalian dalam bermain bola voli? Megawati. Oke, bagus. Megawati itu adalah sosok pemain nasional Indonesia yang sudah berkancah di internasional. Kok internasional, Pak? Iya, dia sudah tidak di Asia lagi sekarang. Dia sekarang di Turki. Ya, sudah melalang buana di Thailand, sudah di Korea kemarin juara 2. Terus sekarang di Turki. Ya, itu sangat luar biasa. Bisa kalian contoh ya itu ya. Jadi kalau kalian itu mempunyai sebuah hobi ya, hobi apapun, entah sepak bola, bisa basket, bulu tangkis ya, atau bola voli ya, seperti Pak Dimas kalau dikatakan Pak hobinya apa? Saya bola voli ya. Alhamdulillah dari bola voli itu saya ya setidaknya sudah, walaupun saya belum ke kancah nasional katakan ya, cuma antar desa, tapi alhamdulillah sudah pernah, kalaupun cuma ke Tegal, jadi jalan-jalan gratis gitu ya, jalan-jalan gratis. Dan kalaupun kalian nanti menginjak sampai nasional ya, itu sudah saya pastikan kalian nanti akan mempunyai masa depan yang cerah. Kok bisa, Pak? Iya, karena banyak teman saya itu yang sudah ikut kancah kemarin. Dia ikut kejurnas kejuaraan nasional bola voli ya. Itu dia langsung mendaftarkan kepolisian atau di polisi itu melalui jalur atlet. Bisa itu ya. Jadi
Di tentara juga bisa, bahkan di rekrutmen lain pun juga bisa, ya. Makanya kalau punya hobi silahkan, jangan hanya kalian simpan dan kalian sukai saja, tapi piye caranya? Gimana Pak caranya? Sekolah. Kamu nambahi sendiri. Oh, cari kalau kalian hobi voli, oh sekolah voli. Karena kalian kalau latihan hanya 1 kali dalam 1 minggu itu nggak mungkin bisa. Intensitas latihan itu harus minimal 3 kali dalam seminggu, itu minimal loh. Jadi harus lebih. Gitu ya. Oke, paham ya? Itu hanya untuk motivasi kita hari ini. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan teknik dasar passing bawah pada permainan bola voli, ya. Jadi kamu nanti bisa mendeskripsikan apa sih passing bawah itu piye ae to carane gitu. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan passing bawah dalam permainan bola voli. Langkah-langkahnya ada apa aja toh? Nah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui manfaatnya. Manfaat kalian melakukan passing bawah itu apa? Passing bawah itu fungsinya untuk apa gitu loh, ya. Terus yang keempat, peserta didik melakukan teknik passing bawah yang benar dalam situasi latihan maupun permainan. Kamu latihan maupun kamu game nanti, ya. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menganalisa permainan untuk menentukan dan bagaimana menggunakan teknik passing bawah secara efisien. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, bola voli. Bola voli itu adalah olahraga beregu yang dimainkan oleh 2 tim yang saling berlawanan. 2 tim yang saling berlawanan. Dan terdiri dari berapa? 6 pemain. Ya, yang saling bertanding. Itu adalah pengertian dari permainan bola voli. Tadi saya menyebutkan teknik dasar dalam permainan bola voli itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Teknik dasarnya ada apa aja? Apa, Pan? Service. Apa lagi? Passing. Mas Wahyu, bagus. Ada lagi? Smash. Oke. Block. Ya. Ada gambaran nggak kalian? Ada? Ada ya? Pasti ada ya? Oke, yang pertama adalah service. Service itu ada 2 atau 3? 2 apa ya, Wahyu? Apa aja, Wahyu? Service. Service apa? Atas. Terus yang satu? Service bawah. Oke. Di era sekarang, di era sekarang ini, ya, Mas, Mbak, service itu dibagi menjadi 3. Ya, service atas, service bawah, dan jam serve. Jam serve itu gimana, Pak? Service menggunakan lompatan untuk melakukan service itu. Makanya sekarang itu, kalau dulu itu service adalah pukulan untuk memulai permainan pada permainan bola voli. Jadi kalau dulu itu service itu hanya untuk memulai permainan, Mbak. Tapi sekarang service itu adalah pukulan awal untuk memulai permainan dan serangan utama dalam permainan bola voli. Ya. Serangan utama. Pak, kok serangan utama? Ya, karena servis sekarang kalau di pemain nasional ya, bahkan di kampung-kampung pun sudah ada sekarang. Itu servis jam itu keras sekali kayak nyemes. Nah, itu makanya kalau kita bisa mengartikan itu servis jam itu bisa menjadi serangan utama, serangan awal dari permainan bola voli. Itu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, smash. Ada yang tahu tentang smash? Smash. Apa smash? Pukulan keras yang mengarahkan bola ke area pertahanan lawan, ya, yang menukik dan
keras. Itu namanya smash, menukik dan keras. Ya. Fungsinya apa? Fungsi smash itu untuk apa? Untuk mendapatkan poin, ya, untuk mencetak poin, ya. Jadi ketika kalian menjadi pemain volley itu, kalau kalian berposisi sebagai smasher, itu ya juga harus bertanggung jawab, ya. Ya, kalian nggak bisa kok kalian seenaknya sendiri, nggak bertanggung jawab. Katakan kalian nyemes sak-sae, itu nggak boleh. Bagaimana bola itu harus poin kalau kalian melakukan smash, itu ya. Terus teknik dasar yang berikutnya adalah block, blocker, atau block itu apa? Apa deh block itu? Apa? Block apa nih? Menghadang bola atau menghadang serangan lawan. Blok itu yang ini. Nah, itu loh gambar itu loh. Itu gambar itu orang sedang melakukan smash dan orang sedang melakukan blok. Ya, paham ya? Nomor 73 itu adalah orang yang melakukan smash. Terus nomor 2 itu adalah orang yang melakukan blok. Kelihatan nggak? Kekecilin ya? Nggak apa-apa. Yang penting gerakannya kelihatan kan? Nah, itu melakukan smash. Yang satunya melakukan blok itu menghadang. Jadi tangannya cuma menghadang serangan smash lawan. Ya. Supaya apa? Supaya tidak mendapatkan poin. Oke. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah passing. Nah, kalau passing ada berapa? Passing ada berapa? Dua apa? Passing bawah dan passing atas. Betul. Ada dua, passing bawah dan passing atas. Passing itu adalah tujuannya untuk mengontrol bola yang datang dari lawan dan mengarahkannya ke rekan satu tim. Ya, datangnya dari lawan, ya kita kontrol. Entah passing atas, entah passing bawah. Dikontrol dulu. Ya, di dalam permainan bola voli itu ada berapa kali sentuhan? 3. Boleh nggak kalau 2 kali sentuhan, Pak? Boleh. 1 kali sentuhan, Pak? Boleh. Katakan ada yang servis jam keras tuh, terus ada yang passing, tuh, bolanya lewat sampai net sebelah sana, ke lawan. Itu boleh nggak? Boleh. Ya, itu ya. Yang tidak boleh adalah kalau dia 4 kali sentuhan, itu nggak boleh. Nah, passing bawah, ya, passing bawah dan passing atas. Kalau passing bawah itu caranya adalah dengan membuka kaki, ya, sedikit lebih lebar dari bahu kita, ya, sedikit. Kalau sini kan sebahu ya, nah sedikit lebih lebar dari bahu kita. Terus lututnya ditekuk, tangannya lurus ke depan, ya, lurus, lututnya ditekuk posisi jongkok, tangannya lurus ke depan. Pandangannya kemana, Pak? Pandangannya ke arah bola, datangnya bola ke depan, ya. Iya benar, Mas Evan, ke depan ke arah datangnya bola. Gitu ya. Nah, jongkok terus perkenaan. Kita ke spesifik passing bawah ya. Perkenaan dalam passing bawah itu adalah di atas pergelangan tangan, di bawah siku. Ya, di bawah siku, di atas pergelangan tangan. Pak, kalau di sini boleh nggak, Pak? Ya nggak. Kalau itu situasional ya. Nah, kalau ada spek keras, terus kamu belum siap, terus kamu adalah kenanya sini, yaitu sah-sah saja. Tapi kalau ketika kalian menerima servis, ya, yang notabene atau kalian mengoper ke teman kalian, ya yang ngepas, yang pas, yang di sini. Jangan terlalu ke bawah dan jangan terlalu ke atas. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan.
tujuan atau manfaat passing bawah. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah menerima servis. Pasti kalau menerima servis, kalau ada yang servis dari sana, pasti tahu kita passing, ya kan? Terus yang kedua, mengumpan bola ke toser atau setter. Toser itu apa tuh? Ada yang nggak tahu nggak? Nah, pengumpan bola ini namanya setter, ya. Diumpan ke terus di cemes. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mengendalikan serangan lawan. Pak, kok mengendalikan, Pak? Iya. Kalau ada yang spek yang keras dari arah kalian, terus kalian passing, bolanya naik, terus nanti diselamatin teman kalian, kita bisa membalas serangan lebih, kita bisa membalas serangan lagi. Terus yang terakhir adalah membangun serangan. Ketika ada servis, kita bangun serangan. Atau ada bola free. Bola free itu ketika kita servis ya, adalah lawan itu tidak bisa passing dengan baik. Terus bolanya kan free ke kita ya. Nah, kita ambil terus kita buat serangan baru. Nah, itu ya. Oke. Cara melakukan passing bawah yang pertama adalah sikap kaki. Yuk, perhatikan dulu ke sini sebentar ya. Lihat sini, Mbak Fani. Yang pertama adalah kaki dibuka sedikit lebih lebar dari bahu kita. Nah, lebih lebar dari bahu kita. Terus ujung kakinya itu membentuk huruf V. Jangan rapat seperti ini, tapi membentuk huruf V. Ya. Yang berikutnya, tekuk lututnya. Ya. Terus pantatnya turunkan. Jangan kamu tekuk lutut tapi pantat kamu naik. Nah, itu nggak boleh. Ya, paham ya? Jadi harus ditekuk lututnya, pantatnya ikut turun. Terus, yang kedua, sikap tangan. Pegangan tangan itu, yang pertama adalah tangan kiri ke depan, tangan kanan ke atasnya, lurus ya. Terus ini, jempolnya buat ngait. Fungsinya apa, Pak? Supaya kalau ada bola yang keras, nanti ini tidak lepas. Ya. Terus ayunan tangan itu dari bawah ke atas. Ya. Terus pandangan. Fokus pandangan itu adalah ke arah datangnya bola. Oke, bagus. Kita lanjut. Nah, kesalahan dalam melakukan teknik passing bawah. Yang pertama adalah lututnya tidak ditekuk. Oh, itu salah itu. Jangan kamu passing gini. Ya. Itu saya yakin bolanya akan tidak bisa kalian kontrol. Ya, kalau lututnya tidak ditekuk. Yang kedua, posisi badan tidak condong ke depan. Posisi badan itu harus ke depan, jangan ini, ya. Nanti jatuh ke belakang kalian ya. Terus yang ketiga, tangan tidak lurus dan kaku. Tangannya jangan ditekuk. Nanti kalau kalian melakukan passing, tangan jangan ditekuk. Jangan gini, ya. Terus yang keempat, mengayunkan lengan dengan terlalu kuat. Oh, jangan kayak gini, cah. Jangan banter-banter, dikontrol ya. Dikontrol. Itu ya. Yang terakhir adalah bola mengenai pergelangan tangan atau tangan lengan atas. Perkenaan bola jangan di sini dan jangan di bagian sini. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalian simak video berikut ini. Bentar. Bentar ya.
Oke, silakan kalian simak video berikut ini. Lebih hemat, lebih cepat. Isyuk. Oke ya. Nah, oke, silakan disimak dulu. Yang pertama kita langsung ke pegangan tangan di tangan kita buka seperti ini. Kemudian letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan kita genggam seperti ini. Kita kunci agar lebih kuat tangan tangan kita tarik ke bawah. Ya seperti ini. Rapat sejajar dari belakang sampai siku. Nah, sejajar dengan bahu. Salah satu kaki berada di depan. Hingga rendah. Seperti ini. Angkat dari depan seperti ini. Angkat terus. Silakan saja kita air dari bawah sampai setinggi bahu, dari bawah setinggi bahu seperti ini. Ya, usahakan untuk turun tetap lurus ya, seperti ini. Air. Dan pelaksanaannya saya akan masukkan pasing bawah ke atas dan yang kedua nanti pasing bawah ke atas. Yang pertama, ya, jadi kaki tidak boleh sejajar ya, harus ada yang satu di depan, entah kaki kanan atau kaki kirinya. tangan tidak boleh lepas atau juga selalu sejajar. Pergelangan tangan selalu dikunci ke bawah. Seperti ini ya, jadi dikunci ke bawah agar tangan tetap stabil, sejajar dan tidak mudah terlepas saat melakukan passing ke bawah ke tembok. Nah, itu tadi teman-teman tips teknik dasar passing bawah. Teman-teman cukup sekian tips teknik dasar passing bawah dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan ilmu yang saya berikan ini bisa diterapkan oleh teman-teman semua yang baru memulai latihan bola voli ya, terutama untuk teknik dasar passing bawah. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye. Oke, itu adalah video bagaimana cara melakukan teknik passing bawah yang benar ya, yang benar. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pembagian lembar kerja peserta didik. Silakan nanti dijawab, silakan didiskusikan ke kelompok kalian. Ada beberapa pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan ya. Silakan kalian kerjakan, waktunya 10 menit. Kerjakan dulu per kelompok ya. Oke, silakan merapat, didiskusikan dulu. Jauh-jauh, ayo merapat dulu, didiskusikan ya. Ya lah, didiskusikan ya. Ya, ya, yuk didiskusikan, ditulis dulu. Ya, ada 4 pertanyaan ya. Apa sajakah kombinasi gerak yang dilakukan dalam melakukan passing bawah pada permainan bola voli? Sebutkan tahapan cara melakukan keterampilan gerak passing bawah pada permainan bola voli. Yang ketiga, apakah manfaat dalam melakukan gerak passing bawah pada permainan bola voli? Dan yang terakhir adalah kesalahan ya dalam melakukan passing bawah dalam permainan bola voli. Ayo didiskusikan dulu. Ya, diskusikan dulu. Nah, ayo Mas Lana. Ayo Mas Yoga, ayo diskusikan dulu. Ya, bareng-bareng.
Dibuka dulu modulnya boleh. Ya, dibuka modulnya juga boleh. Diskusikan dulu dengan temannya. Waktunya 10 menit. Kurang nggak 10 menit? Kurang. Tambah 5 menit. Ya, oke. Ya, segera dikerjakan dulu. Ayo, gabung. Sini. Dekat-dekat sini, nggak apa-apa. Ayo. Nih. Mendekat sini. Sana. Ya, didiskusikan. Nggak usah malu-malu dong sama teman sendiri. Ayo. Nggak usah malu-malu. Lakukan passing bawah pada permainan bola voli. Nah, apa ayo? Coba didiskusikan lagi. Ayo, didiskusikan lagi yuk. Dikerjakan dulu. Masih 8 menit. Ya, ya, diskusi dulu. Diskusikan ke teman. Ayo, udah belum? Masih 7 menit. Diskusikan dulu. Gimana? Gimana, Nak? Ayo, diskusi dulu. Ini kok. Ayo. Nanti itu tidak jongkok. Tidak jongkok. Tidak jongkok. Oke. Ya, bareng-bareng diskusikan. Oh. Vivi? Gimana? Oke ya, nanti silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Nanti presentasikan apa yang sudah kalian ketahui. Ya. Gitu ya. Semua jawaban benar. Nanti hanya ada yang kurang tepat pasti. Semalam tidur jam berapa kok jam segini udah ngantuk? Jam 10. Kenapa kok ngantuk-ngantukan? Sakit? Sakit apa? Sakit hati. 5 menit lagi. Ayo. Berdiskusi. Set. Ayo berdiskusi.
Apa? Oke. Masih 4 menit. Yuk. Sempat menit ya. Kerjakan dulu. Diskusikan dulu bersama teman kelompok kalian. Masih 3 menit. Masih 3 menit. Dua menit lagi. 2 menit lagi. Ayo. Diskusikan dulu. Satu menit lagi. 1 menit. 1 menit. 1 minute again. Oke, cukup. Oke, yuk kita unboxing. Waduh. Kita unboxing. Kelompok 1 yang mau maju. Ya, salah 1. Oke, Mas Evan. Pakai dulu. Oke. Sini aja. Mas Evan, menurut kelompok Mas Evan nih, ya. Hadap sini, no, ada teman-teman. No. Oke, Pak. Menurut kelompok Mas Evan, apa sajakah kombinasi gerak yang dilakukan dalam melakukan passing bawah pada permainan bola voli? 1. Gerakan kaki atau posisi jongkok, lutut ditekuk. Oke. 2. Ayunan tangan dan perkenaan tangan. Perkenaan tangan, oke. 3. Pandangan lurus ke arah datangnya bola. Oke, bagus. Jadi itu ya, kombinasi dari gerak dalam permainan bola voli. Ada yang mau menyanggah nggak? Ada nggak? Ada nggak? Sudah tepat ya? Oke, sudah tepat ya?
Oke, terima kasih. Silakan kembali ke belakang, Mas Ivan. Sebentar. Oke. Lanjut kelompok 2. Ya, siapa yang mau maju ke depan? Oke. Mas Fajril. Oke, siap. Boleh. Maju ke depan. Pakai dulu dong. Ya. Satu, apa saja Saya bacakan. Oh, Nah, iya. sebutkan, ya perhatikan dulu ya. Sebutkan tahapan cara melakukan keterampilan gerak passing bawah pada permainan bola voli menurut kelompok Mas Fajril. Apa kira-kira? Kaki dibuka selebar bahu. Ya, kaki Dua. dibuka selebar bahu. Oke. Lutut ditekuk atau posisi jongkok. Posisi jongkok. Oke. Luruskan kedua lengan tangan dan disatukan. Luruskan Kedua lengan kedua lengan tangan, terus disatukan, Mbak. disatukan. Oke, lanjut. Keempat, ayunkan kedua tangan lurus dari bawah ke atas. Ayunkan kedua lengan tangan dari lurus bawah ke atas ya. Iya. Oke, bagus. Kira-kira sebentar. Ada yang mau menambahkan? Fani, tadi untuk kaki tadi itu selebar bawah atau apa? Selebar bawah. Ayo, tadi apa tadi? Sedikit lebih lebar dari bahu. Gitu ya? Iya. Oke. Ya, kembali Mas Fajril. Oke, berikutnya yang ke 3, kelompok 3. Ya, siapa yang mau maju? Oke. Bu Fani, oh Mbak Fani. Ya, Mbak Fani, maju ke depan dulu. Dipakai dulu. Di mana? Ini, diam dulu. Oke. Oke. Manfaat dalam melakukan gerak passing bawah tadi ada apa aja menurut kelompok kalian, Mbak Fani? Menerima servis lawan. Menerima servis lawan. Oke ya, lanjut. Mengoper bola kepada rekan. Mengoper bola kepada rekan. Oke. Sebagai pertahanan. Sebagai pertahanan. Sama ya, sama seperti apa yang kita bahas tadi ya. Oke, terima kasih Mbak Fani. Oke, mohon maaf ya. Oke, jadi itu ya. Itu ya. LKPD hari ini nanti akan dikumpulkan dulu, nanti akan saya nilai. Nah, akan saya nilai. Dikumpulkan dulu. Oke. Mas Evan. Oke. Mas Fadril. Oke. Baik, setelah ini kita akan praktek ke lapangan. Ya. Ya, sebelum kita praktek ke lapangan, kita semangat dulu. Ice breaking dulu. Ya. Saya ulangi lagi, selamat paginya yang keras. Pagi luar biasa. Seperti itu ya. Oke? Oke? Mas Revano, selamat pagi luar biasa. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Oke, kita pindah ke lapangan bola voli. Ya.